Yastu, kami dari kelompok Silabus 9 akan membawakan materi mengenai kewirakoperasian dengan dosen pengampu Nimade Satya Utami SEMM. Adapun nama kelompok dari Silabus 9 yaitu yang pertama ada IKADEK Swastika, yang kedua ada IKADEK Widyatnyana Putra, dan yang terakhir ada Nimade Opik Diani. Adapun submateri dari Silabus 9 yaitu kewirakoperasian, yang pertama ada pengertian dan fungsi dari kewirakoperasian, yang kedua ada tipe-tipe kewirakoperasian, yang ketiga ada tugas-tugas kewirakoperasian, dan yang keempat ada persyaratan keberhasilan kewirakoperasian. Sebelum masuk dari sub pertama yaitu pengertian dan fungsi dari kewirakoperasian, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih yang namanya itu koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang didirikan dengan asas kekeluargaan dan memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan mensejahterakan anggota pada khususnya. Seiring dengan berdirinya koperasi memberikan dampak positif terhadap perekonomian di dunia termasuk di Indonesia. Selanjutnya, pengertian kewirakoperasi. Kewirakoperasian adalah suatu sikap mental positif dalam usaha kooperatif dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil risiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Selanjutnya ada fungsi kewirakoperasian. Di sini fungsi kewirakoperasian dibagi menjadi 3. Yang pertama kewirakoperasian rutin, kewirakoperasian arbitrage, dan yang ketiga ada kewirakoperasian inovatif. Kewirakoperasian rutin diarahkan pada kegiatan rutin organisasi usaha koperasi seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, dan administrasi. Selanjutnya ada kewirakoperasian arbitrage. Di sini dimaksud sebagai keputusan yang diambil dari dua kondisi yang berbeda. Yang ketiga kewirakoperasian inovatif, berarti kewirakoperasian yang tidak selalu puas dengan kondisi yang ada. Ia selalu berusaha mencari, menemukan, dan memanfaatkan peluang yang diperoleh. Yang kedua ada tipe-tipe dari kewirakoperasian. Di sini dibedakan menjadi 4. Yang pertama kewirakoperasian anggota, yaitu anggota sebagai pemilik koperasi dapat menjadi wirakoperasi apabila ia mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan koperasi. Yang kedua ada kewirakoperasian manajer, koperasi yang mengangkat manajer sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan operasional dan tentunya mengharapkan perubahan yang memberikan keuntungan. Yang ketiga ada kewirakoperasian birokrat. Birokrat adalah pihak yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengembangan gerakan koperasi. Yang keempat, kewirakoperasian katalis. Katalis di sini diartikan sebagai pihak yang berkompeten terhadap pengembangan koperasi, kendatipun ia tidak mempunyai hubungan langsung dengan koperasi. Yang ketiga, ada tugas-tugas dari kewirakoperasian. Yang pertama, mendudukkan koperasi sebagai penguasa yang kuat di pasar. Yang kedua, kemampuan dalam mereduksi biaya transaksi. Yang ketiga, pemanfaat interlink market. Dan yang keempat, pemanfaatkan trust capital. Yang kelima, pengendalian ketidakpastian. Yang keenam, penciptaan inovasi. Dan yang terakhir, pembangunan manfaat partisipasi. Materi yang terakhir yaitu keberhasilan kewirakoperasian. Koperasi sebagai unit usaha yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan sasaran utama pertumbuhan ekonomi. Perubahan yang meningkatkan produktivitas hanya dapat dilakukan melalui 2 jalan, yaitu yang pertama ada melalui kegiatan inovatif, yaitu penciptaan bangunan baru dan penerapannya. Yang kedua ada melalui kegiatan peningkatan kegiatan kerja, yaitu berprestasi lebih banyak dalam satuan waktu kerja tetap atau waktu kerja yang diperpanjang. Untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam kewirakoperasian tentunya terdapat kendala yang harus dihadapi sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan bertindak inovatif tidak selalu merupakan kemungkinan yang diizinkan menurut hukum. Jadi inovator tidak mempunyai hak untuk menerapkan tindakan inovatif.
Yang kedua, kemungkinan inovatif yang diperoleh harus ditentukan dan dilaksanakan penerapannya. Untuk itu diperbolehkan kemampuan baik personal maupun organisatoris. Yang ketiga, kalaupun kemungkinan inovatif tentu tidak terlarang dan masih dalam rangka kesanggupan seorang atau kelompok, maka perseorangan atau kelompok perlu memiliki motivasi untuk menerapkan inovasi tersebut. 3 faktor penentu keberhasilan inovasi seorang wirausaha. Yang pertama, hak bertindak. Yang kedua, kemampuan. Yang ketiga, motivasi untuk berprestasi. Adapun kesimpulan dari materi kewirakoperasian adalah tugas wirausaha koperasi yang utama adalah menciptakan inovasi yang dapat memberikan perubahan yang positif dalam organisasi usaha. Seorang inovator yang sejati tidak akan pernah berhenti mencari perubahan dan memanfaatkan sebagian peluang, dan keberhasilan inovasi sangat ditentukan oleh kemampuan dan ketentuan di samping kebebasan bertindak untuk memajukan koperasi dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang ada. Sekian presentasi dari kelompok silabus 9. Ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.